Halo Cakra Muda, selamat datang di Cakrapot, cengkrama singkat berbobot dalam podcast Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam edisi PPAK tahun 2021. Bertemu dengan aku, Safari Dwi Chandra, boleh dipanggil Chandra, akan memandu teman-teman semuanya untuk mencari tahu lebih lanjut dan mengenal lebih dalam tentang mahasiswa berprestasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada podcast hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat berprestasi, sangat cantik dan ganteng, mahasiswa Fakultas Hukum nomor 1 yang paling terkenal di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Siapa lagi kalau bukan Kak Nike sama Kak Asep. Halo Kak, apa kabar? Halo Chandra, baik, Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku juga sehat. Mungkin untuk awalan dari podcast kali ini, aku mau nanya-nanya tentang gimana sih dari Kak Asep sendiri atau Kak Nike gitu. Mungkin bisa perkenalan dari Kak Asep terlebih dahulu, dari asalnya dari mana, sekarang semester berapa, rombel berapa, angkatan berapa. Boleh Kak Asep? Ya baik, halo selamat siang Kak Chandra. Perkenalkan namaku Asep Berlian Lesmana. Asalku dari Sanggau, Kalimantan Barat, angkatan 2019. Nah sekarang aku di Rombel 4 dan jalan semester 5, begitu Kak. Jalan semester 5. Wah, berarti kita satu angkatan ya Iya, Kak Asep ini sama aku. iya betul Oke, satu terima angkatan. kasih untuk Kak Nika, boleh Kak berkenalan? Ya, halo semuanya. Selamat siang. Kenalin, namaku Nika Natasha Dewi Sumartono, asalnya dari Pekanbaru Riau. Aku dari Rombel 4, angkatan 19, sama kayak Chandra sama Asep nih. Wah, berarti sama ya Kak. Berarti kita ini sebenarnya satu angkatan gitu ya. Iya. Oke, aku mau nanya sih kesibukan dari Kak Asep sama Kak Nika itu apa sih? Akhir-akhir ini sibuknya apa? Mungkin karena aku jadi mahasiswa berprestasi sering kesini ke sana atau nggak cuma sekedar kuliah kan pastinya. Boleh untuk pertama Kak Nika apa sih Kak kesibukannya? Sibukan selama jadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya sama aja sih, cuma yang membedakan kita itu kayak lebih di-push untuk berprestasi, kayak lebih ikut aktif, ikut lomba, kompetisi, terus conference, sama kita juga ikut penelitian dosen kayak gitu. Untuk publikasi ilmiah juga di-push dari MPI Institute-nya seperti itu, Kak Chan. Oh, sibuk ya Kak berarti. Untuk Kak Asep sendiri gimana Kak? Ya kalau aku pribadi kesibukanku kurang lebih hampir seperti Nika, tapi kayaknya Nika lebih sibuk nih dari aku karena Nika juga sebagai mahasiswa berprestasi utama. Jadi mungkin kesibukanku ya di samping tugas kuliah, juga mungkin kalau di sini aku sibuk di kepemudaan. Jadi kayak di pemudaan desa dan juga kepemudaan kayak di remaja nasib kayak gitu. Untuk kayak aktivitas lain kayak lomba yang mungkin sedang mendaftar dan sedang mencoba begitu Kak Chandra. Oh, kayaknya ini bener-bener sibuk banget ya Kak. Kalau dibandingin dengan aku sendiri yang kerjanya tiap hari tidur, makan, habis itu makan lagi, tidur lagi, kayak gak bisa lah ini gak 12, 11, 12 gitu. Aku lanjut aja nih Kak tentang langsung ke inti. Kita mau apa sih mahasiswa berprestasi itu? Mungkin kan teman-teman mahasiswa baru Cakra Muda Universitas itu nggak tahu apa mereka bayangannya mahasiswa berprestasi itu yang prestasinya banyak atau mereka yang prestasinya sampai internasional. Mungkin kan mereka pada belum tahu gitu. Mungkin aku mau tanya apa sih Kak mahasiswa berprestasi itu apa gitu? Mungkin dari Kak Asep boleh dijelasin. Ini Kak Asep dengar aku nggak ya? Oh eh, iya, iya maaf di ya. sini sedang hujan Kak Chandra. Jadi agak kurang jelas. Ya baik, mungkin kalau dari aku mahasiswa berprestasi itu simpel aja sih ya. Jadi sesuai namanya mahasiswa berprestasi ya. Mungkin teman-teman sebagai mahasiswa yang memang memiliki apa ya keterampilan khusus atau kemampuan lebih khususnya di bidang akademik maupun non akademik. Dan juga nggak harus wajib berprestasi banget. Jadi menurutku yang pertama itu yang penting adalah berani tampil, kuatkan mentalnya begitu. Jadi mahasiswa berprestasi itu ya tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk menggali ilmu. Jadi
Bukan karena kita banyak prestasi kita jadi mapres ya, Kak Nike, enggak juga. Masih banyak teman-teman yang banyak prestasinya tapi tidak mendaftarkan atau belum mendaftarkan diri begitu. Mungkin ditambahkan oleh Kak Nike nih, silakan. Boleh Ya, Kak langsung Niko? aja ya Chandra ya. Boleh. Ya, mungkin dari teman-teman tuh pada gamblangnya itu pada mikir kayaknya harus berprestasi banget ya kalau menjadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya nggak juga. Ya benar yang dibilang sama Asep tadi, intinya kita harus berani tampil sama ngeluarin ide atau gagasan kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan itu sesuai dengan bidang kita nih, misalnya kayak kita kan dari jurusan ilmu hukum nih. Nah, sekiranya ide atau gagasan apa yang dibutuhkan oleh ranah kita yaitu hukum. Apa sih kekurangan di negara Indonesia dalam hal hukumnya kayak gitu. Terus yang kedua itu prestasi itu nggak melulu tentang juara atau kompetisi, itu dari berbagai aspek juga bisa. Kayak misalnya jadi pembicara atau moderator atau ikut penelitian kayak gitu Kak Chandra. Jadi berprestasi di sini itu banyak aspeknya, tidak tertuju pada suatu kompetisi kayak gitu. Oke, kalau ini Kak, aku kan pernah denger gitu, kayak MPI Institute itu apa sih gitu, dan gimana sih proses dari kalian sebagai mahasiswa biasa gitu, terus menyabet gelar sebagai mahasiswa berprestasi fakultas itu tuh kayak gimana sih? Prosesnya itu seperti apa, dan MPI Institute tuh apa sih gitu? Dari Kak Nika mungkin mau jawab? Iya, MPI Institute itu sendiri kepanjangannya mahasiswa berprestasi institut. Nah, itu tuh ketika kita udah mendaftarkan diri atau ikut dalam suatu proses ini pemilihan mahasiswa berprestasi, nah secara nggak langsung kita masuk ke itu institut itu, nanti ntar dibimbing sama dosennya kayak gitu, ntar diarahin ikut kompetisi apa aja. Untuk prosesnya itu pertama ada ini seleksi administrasi dulu. Seleksi administrasi itu kalau nggak salah itu secara umumnya tuh ada nilai IPK sama ini kayak motivation letter gitu, terus sama ini berkas-berkas pendukung seperti sertifikat, terus kamu aktif di organisasi atau kepanitiaan apa aja kayak gitu. Ntar kalau udah lolos seleksi administrasi, nah itu baru kamu buat KTI. Nah KTI-nya itu tuh ntar di presentasikan seperti itu Kak Chandra. Nah, inti dari semuanya itu tuh gagasan kita, yaitu presentasi itu. Tapi di samping itu juga, prestasi kita juga dinilai sebagai poin tambahan. Seperti itu, Kak Chandra. Habis dari presentasi di bidang Bahasa Indonesia itu, KTI-nya, nanti dites lagi di bidang Bahasa Inggris. Kayak gitu, kita presentasinya dalam Bahasa Inggris, tanya jawab sama pengujinya, kayak gitu, Kak Chandra. Mungkin ada tambahan dari Kak Asep ya, kalau aku ada miss. Ya baik, mungkin langsung aja ya Kak Chandra. Nah, benar banget kata Kak Nike, ini udah komplit banget penjelasannya. Jadi kita juga harus paham akan situasi terkini, dalam artian paham terkait situasi hukum dan sebagainya. Di samping itu kita juga harus apa ya, minimal menguasai bahasa Inggris. Nah, jadi nanti ada presentasi dan sebagainya. Nah, kemudian di MPI itu kita ngapain sih? Jadi sebenarnya teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa berprestasi dinyatakan sebagai Mapres FH, Mapres Fakultas, itu nanti akan dibina atau singkatnya mentoring di dalam grup MPI begitu. Nah, di MPI itu kita juga dibantu oleh dosen Fakultas Hukum yaitu Ibu Ayub ya, Kanika ya. Dan juga pokoknya kita diarahkan untuk senantiasa untuk aktif, ikut lomba, ikut event, dan juga kita diberikan kemudahan dan fasilitas oleh kampus begitu. Begitu Kak Chandra. Oke, berarti kayak kalau boleh aku simpulkan tuh sebenarnya kita tidak harus berprestasi yang wah banget dulu gitu kan Kak. Terus kita harus ikut seleksi dari tingkat fakultas tuh harus ada tadi IP segini gitu pasti. Terus harus menyertakan KTI, dan kita harus presentasi itu baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berarti kalau misal aku daftar, boleh lah Kak, bisa lah ya, bisa aku kayak daftar gitu. Boleh banget, boleh. Bisa banget. Malahan kalau dari semester muda ini harusnya kita daftar ya Kak Asep ya, biar tahu Iya, ntar ke depannya betul. yang diperbaiki atau ditambah lagi dan dipoles lagi tuh seperti apa untuk Iya, mempersiapkan benar, benar, seleksi benar. tahun depan kayak gitu. Tapi Apalagi sayang buat banget teman-teman sih. maba ya. Ya, Sayang banget soalnya aku udah mau semester tua gini. Mungkin teman-teman dari Cakramu dari Wasita yang kebetulan nanti mahasiswa baru
mungkin sudah ancang-ancang nih, seperti Kak Asep sama Kak Nika kan sudah mempersiapkan diri dari ketika menjadi mahasiswa baru untuk ikutan mahasiswa berprestasi ini. Kemudian aku tanya lagi sih Kak, ini di sini tuh tertulis apa sih keuntungan ketika mengikuti Mawapres, ketika sudah menjadi Mawapres itu untungnya apa sih Kak itu? Mungkin dari Kak Asep mau jawab. Ya baik, kalau dari aku keuntungan pertama yaitu kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri sendiri ya. Pertama dalam hal eh, kepercayaan diri, kemudian yang paling penting adalah relasi. Nah, dengan bergabungnya teman-teman di mahasiswa berprestasi, nanti kan kita ada jenjangnya di tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Nah, kebetulan aku sama Kak Nika mewakili fakultas dan kita bisa kenal dengan banyak mahasiswa berprestasi dari fakultas lain. Kita juga bisa sharing, bisa bahkan kita bisa ikut lomba atau event bareng begitu. Nggak hanya itu, kalau di dunia perkuliahan kita menunjang banget, kayak kita apa namanya membantu dalam setiap pembelajaran dan sebagainya begitu Kak Chandra. Mungkin Kak Nika mau menambahi. Ya kurang lebihnya sama sih kayak yang Asep bilang, itu kita yang paling penting itu menambah relasi ya, baik ke dosen maupun ke teman-teman fakultas lainnya. Jadi kita bisa sharing ilmu nih, misalnya dari itu apa aja sih yang dikaji dari jurusan biologi, itu apa aja sih yang dikaji kayak gitu. Ntar kan dari tiap-tiap fakultas punya perwakilannya ya Kak Chandra. Nah ntar di universitasnya itu kita ditemuin tuh untuk sharing, saling presentasi juga kan ya. Nah kayak gitu. Terus manfaat lainnya yang udah dijelaskan sama Asep tadi, kita tuh mendapat kemudahan dan diberikan seperti pelatihan, workshop dari fakultas gitu. Jadi lebih ekstra gitulah ibaratnya untuk mempersiapkan menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu. Oke deh, berarti kalau yang aku tangkap ini, karena aku tadi sempet kayak, wih berarti bisa jadi famous nih gitu, bisa jadi terkenal dan apa ya, ketika sudah menjadi mahasiswa berprestasi atau mungkin sudah menjadi finalis, itu kayak kita sudah membangun personal branding gitu. Dari awal kita udah, ini branding aku tuh seperti ini, aku eh, pribadi aku seperti ini, branding dari personal aku kayak gini, aku mau seperti seperti ini. Jadi teman-teman sudah tahu gitu ke siapa sih Kak Nike dan Kak Asep itu pasti kan sudah, oh mereka tuh mahasiswa berprestasi loh gitu kan, sekaligus itu sebagai sebuah keuntungan ya Kak. Mungkin karena sebenarnya itu aja sih Kak pertanyaannya tuh seputar Mapres hanya itu, tapi untuk aku mau selingi ini untuk pertanyaan ringan ini ringan kalau menurut aku ringan, tapi tadi teman-teman aku katanya ini pertanyaan berat gitu. Ini pertanyaan itu no more about you, pertanyaannya cuma satu tapi untuk kalian berdua dijawab dari Kak Asep dan Kak Nike. Pertanyaan itu adalah titik terendah kalian ketika berkuliah di Fakultas Hukum. Mungkin dari Kak Nike boleh dijawab terlebih dahulu. Titik terendah itu kurang lebih kayak pressure gitu ya Kak Chandra ya. Mungkin bisa titik bisa Kak. titik terendah aku tuh mungkin setelah menjabat sebagai Mapres. Jadi di samping aku punya tugas utamaku sebagai mahasiswa ya ini kuliah, itu kan tugas yang paling utama nih. Nah, terus kan aku juga ada tanggung jawab di organisasi lain ya, kayak gitu. Terus di satu lagi aku ditambah ini kan kepercayaan atau menjabat sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, itu kan sesuatu yang memang agak berat ya Kak Chandra, karena di sisi lain kan kita juga harus di push terus untuk berprestasi, untuk aktif, dan harapan dosen-dosen maupun mahasiswa lainnya kan Fakultas Hukum bisa menjadi presentatif dari UNIF kayak gitu kan, bisa lolos ke UNIF ataupun bisa lulus ke nasional seperti itu. Nah, harapan dari dosen maupun teman-teman itulah yang sebenarnya membuat tekanan dalam diri aku maupun dari teman-teman mahasiswa berprestasi lainnya kayak gitu ya kurang lebih ya Asep. Mungkin bisa ditambahin sama Asep. Iya baik, mungkin kalau tekanan ya ataupun titik terendah kurang lebih sama kayak Nika, cuman aku lebih pengen cerita aja sedikit ya, mungkin buat teman-teman maba juga sebagai bahan evaluasi. Ya jadi dulu aku ketika SMA itu IPA Kak Chandra. Jadi sangat susah untuk adaptasi di hukum. Nah itu titik terendah banget. Aku butuh waktu kurang lebih 1 semester lebih untuk adaptasi. Jadi kayak kayak apa ya, kuliahnya itu nggak punya motivasi.
dan juga karena kayak atas dasar ya bukan paksaan sih, tapi karena memang aku nggak punya basic dan nggak minat di hukum. Nah, tapi setelah aku bertemu dengan teman-teman, bertemu Kak Nike, bertemu teman-teman lain, dan juga support sistemku di Fakultas Hukum itu banyak, alhamdulillah. Jadi aku memantaskan diri aja untuk melanjutkan begitu, dan juga akhirnya bisa bergabung di MPI, yaitu tadi tekanan sesuai dengan kata Kak Nika. Jadi kita dituntut untuk memberikan lebih begitu, padahal kita merasa seperti seakan-akan kita ini masih kurang begitu, masih perlu belajar begitu Kak Chandra. Oke deh Kak Asep, Kak Nika, mungkin dari pertanyaannya nada-nadanya sedih, tapi ternyata jawabannya ini inspiring sekali ya dari Kak Nika sama Kak Asep. Mungkin dari Kak Asep aku bisa relate banget karena aku sebenarnya dulu juga dari SMK, dan kebetulan ketika aku masuk Fakultas Hukum dan itu benar-benar di awal berat banget. Aku harus nyesuaiin dengan materi-materi sosial humaniora gitu, materi hukum, dan aku kayak apa ya, benar-benar dari nol, nggak tahu apa-apa dan berjuang sih. Tapi itu memang apa ya, dengan support sistem teman-temanku sendiri dari dosen itu menjadikan aku yang sekarang gitu. Alhamdulillah sudah lolos dari titik terendah itu. Yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir, mungkin pesan untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum, teman-teman angkatan 2021 Cakra Muda Nirwasita ini. Pesan dari Kak Asep dan Kak Nike. Mungkin Kak Nike terlebih dahulu. Kalau pesanku untuk adik-adik mahasiswa baru tahun 2021, intinya gini, kadang kan kita merasa kalau diri kita itu nggak jauh lebih baik dari orang lain. Nah, kamu jangan naruh standar kamu itu ke orang lain, itu bakal buat kamu makin down gitu. Jadilah versi terbaik kamu yang penting berusaha, coba dulu. Kalau selagi kita nggak coba kan kita nggak akan tahu ya kemampuan kita sampai mana. Jadi jadilah versi terbaik kamu jangan cepat menyerah, anggap aja tantangan atau rintangan atau cacian makian orang itu sebagai batu loncatan kamu untuk jadi lebih baik gitu. Jadi kamu balasnya itu dengan cara yang elegan, dengan cara yang berprestasi, jadi pribadi yang lebih baik, terus memperbanyak relasi juga itu penting buat kedepannya, karena kita kan Fakultas Hukum juga pasti butuh relasi kayak gitu kan ya. Intinya tuh ketika kita mau menjadi orang hebat itu harus dimulai. Kita nggak mulai, kita nggak akan pernah jadi orang hebat kayak gitu Kak Chandra dari aku. Baik, terima kasih Kak Nike. Mungkin dari Kak Asep nih, pesan untuk mahasiswa baru angkatan 2021 seperti apa sih Kak dari Kak Asep? Ya baik, mungkin aku sekaligus memberikan pesan untuk diriku sendiri juga ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru, mumpung baru di awal, mumpung baru masuk, silakan buat target pencapaian setinggi mungkin, setinggi langit kalau bisa ya. Jadi ketika teman-teman jatuh atau gagal, teman-teman itu jatuhnya ke awan, bukan jatuh ke tanah, karena cita-cita teman-teman itu tinggi banget. Nah, kemudian aku jadi teringat kata pepatah itu, 1 mil atau 1000 mil itu dimulai dengan 1 langkah. Nah, artinya teman-teman silakan mulai step by step, pelan-pelan aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian ya itu tadi, mimpi teman-teman itu baru dimulai hari ini, baru dimulai detik ini. Jadi teman-teman silakan memberikan yang terbaik, berkontribusi yang penuh terhadap diri teman-teman sendiri begitu. Dan juga tetap semangat, silakan cari teman-teman yang memang berkualitas, yang memang baik untuk mendukung teman-teman di perkuliahan ini. Begitu Kak Chandra. Baik, terima kasih Kak Asep dan Kak Nike. Itu benar banget buat teman-teman Cakra Muda Nirwasita. Ini dari pesan Kak Asep dan Kak Nike, boleh banget disimpan, diingat-ingat, bahkan mungkin nanti dilaksanakan dan benar-benar tidak masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri gitu. Benar-benar pesan ini dijadikan sebagai sebuah acuan atau pedoman buat teman-teman Cakra Muda Nirwasita gitu. Luar biasa banget pembicaraan hari ini, apalagi ditemenin sama narasumber yang kece dan hebat tentunya. Ini mahasiswa nomor 1 di FBA kebetulan. Sulit banget kalau mau ngobrol dengan mereka sebenarnya. Kalau gini kan agak takut salah ngomong gitu, nanti kalau ada omongan dari sana dari sini mungkin kan takut juga. Aku ini berhadapan dengan mahasiswa paling wah lah di FBA gitu. Sebenarnya aku ucapin terima kasih banyak buat Kak Asep sama Kak Nike karena udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami dan udah mau sharing-sharing khususnya kepada mahasiswa baru
angkatan 2021 Cakra Muda Nirwasita, dan karena ini sudah di penghujung acara, kita harus berpisah nih Kak. Mungkin disinilah kita harus berpisah. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi perpisahan di podcast aja ya Kak. Nanti kan ketemu di fakultas gitu. Nanti alhamdulillah Iya, mungkin berharap semester 5 atau semester 6 kita udah offline gitu dan bisa ketemu dengan Amin, aku. Amin, ya Mungkin next time kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya ya Kak. Buat mahasiswa baru Cakra Muda Nirwasita, jangan khawatir karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi dengan pembicara yang gak kalah keren. Jadi tetap ikutin terus channel YouTube kita. Aku Safari Dwi Chandra mohon pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast hari ini. See you the next podcast. Bye.